any blockade of the Gaza Strip constitute a violation of international law. If you wish to continue to maintain aid to Gaza, you may do so to establish and recognize channels. Please change course and return to your port of origin. If you carry humanitarian aid, you're invited to proceed with the following note. For the aid that is going to carry and will subsequently be transferred to the Gaza Strip. Jihan cek tes, Jihan cek sound. Jadi pertama kali penugasan untuk ikut Global Sumut Flotilla ini, tepatnya Tempo itu mendapatkan undangan pertama kali itu di sekitar akhir bulan Maret setelah Idul Fitri ya waktu itu. Tiba-tiba pimpinan kami mengabarkan kalau kita perlu mengirimkan orang untuk hadir dalam undangan si Global Sumut Flotilla ini. Lalu kita pilihlah kira-kira siapa orang yang possible untuk berangkat dengan segala background, kemudian pengalaman dan segala macam. Akhirnya kita putuskan kita menawarkan terlebih dahulu hal ini kepada Andre Nugroho waktu itu. Kita kabarkan ke Andre, ternyata dia sangat bersemangat. Dia bilang kalau aku mau mbak, aku harus berangkat ikut Global Sumut Flotilla ini. Meskipun waktu itu ternyata Andre ini belum punya paspor. Jadi keberangkatan Andre ke Global Sumut Flotilla ini adalah momen pertama kali dia berangkat penugasan ke luar negeri atau pergi ke luar negeri begitu ya, dan langsung ke Gaza. Ini ya, saya mewakili Tempo ya, ini bakal targetnya untuk tembus ke Gaza, apapun yang terjadi, pasti. Sekalipun di perjalanan, walau alam bakal ada intercept dari IDF ya, tentara Israel atau segala macam, tapi target yang paling saya inginkan adalah tembus ke Gaza. Harapan sebagai seorang jurnalis sekaligus sebagai seorang manusia, Oke. as a human. Harapan saya adalah semoga lewat pemberitaan saya, lewat bagaimana saya memberitakan kondisi di Palestina nanti ataupun di Gaza nanti kelak, itu membuka mata semua publik bahwa Gaza tidak baik-baik saja. Jangan percaya sama narasi-narasi bahwa Israel dan Palestina ini hanyalah konflik agama semata. Ini enggak, ini adalah genosida, ini adalah konflik kemanusiaan yang harus kita terus perangi bersama. Take care Andre. Oke, thank you. Andre berangkat tanggal 28 April 2026 bersama dengan beberapa kawan lainnya begitu ya. Dan memang dari Jakarta kemudian sampai tiba di Istanbul, dia bergeser ke Marmaris, mendekati ke arah pelabuhan. Hampir setiap hari kami selalu berkabar ya, karena memang dari awal kesepakatan ketika mau berangkat, saya sampaikan kepada Andre bahwa dia harus terus memberi kabar dengan intens. Jadi saat pagi bangun tidur atau sebelum tidur malam. Kemudian intensitas komunikasi itu juga kami perketat ketika kami benar-benar dapat kabar bahwa Andre akan berlayar. Waktu itu Andre menelpon saya sekitar pukul setengah 4 pagi waktu Jakarta. Saat itu Andre menelpon dengan cukup tergopoh-gopoh begitu ya, karena kita tahu di waktu-waktu sebelumnya katanya Andre nggak bisa berlayar, tapi di dini hari saat itu Andre mengabarkan dengan suara yang terburu-buru, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh bilang, Mbak aku jadi berlayar, aku dapat info aku jadi berlayar. Nanti pagi atau pagi menjelang siang begitu dia bilang. Kemudian di saat yang sama dia di telepon itu menceritakan SOP apa saja yang harus saya siapkan. Nanti saya berlayar hari ini ke sini pukul segini, saya di kapal bersama dengan orang-orang ini. Kemudian nanti beberapa waktu akan tiba di mana dan segala macamnya semua sudah siapkan. Termasuk dia mengirimkan video SOS sebagai bentuk antisipasi jikalau nanti hari intercept itu datang. Bisa dilihat di belakang saya saat ini sedang dilakukan loading barang untuk bahan bakar diesel yang bakal digunakan untuk kapal-kapal berlayar menuju bahkan menembus blokade Gaza. Sesuai dengan tujuan misinya untuk menembus blokade Gaza dan memberikan bantuan kemanusiaan atau humanitarian aid. Jadi para kapal ini akan bersiap-siap untuk berlayar nantinya menembus Gaza.
Setelah Andre berlayar tuh hari-hari berjalan normal ya. Dia mengirim liputan-liputan yang kemudian kami tayangkan di platform kami begitu. Juga termasuk memberi kabar. Dia cerita kalau dia banyak muntah di kapal, terus kemudian soal dia bersama siapa saja dengan teman-teman yang ada di kapal yang sama. Juga tentang bagaimana kapalnya mengalami tantangan-tantangan, misalnya kayak Starlink-nya itu rusak, meskipun kemudian Andre juga mengabarkan bahwa setiap kapal tuh punya permasalahannya masing-masing. Itu liputan-liputan kami terima tuh, kami tayang-tayangkan semuanya. Sampai pada suatu malam, itu Andre memberi kabar bahwa dalam 1 atau 2 hari ke depan akan ada intercept. Itu Andre ngabarin di grup divisi kami dan masing-masing dari kami semua ya akhirnya sama-sama siaga gitu kalau kabar itu datang. Dari Sabtu malam kami masih intens berkomunikasi, saya juga sudah berkomunikasi dengan keluarga juga karena saat itu kontak saya dan juga kontak kakaknya Andre ini dimasukkan ke dalam grup yang mana itu adalah kontak-kontak darurat masing-masing awak kapal di dalam kapal Osgurluk. Jadi semua informasi itu sajikan dari grup tersebut. Jadi saya juga sambil tukar-tukar informasi sama kakak-kakaknya Andre gitu. Sabtu masih ada komunikasi, Minggu pagi masih ada komunikasi sampai sore, sampai Minggu malam. Minggu malam menjelang pukul 11 malam waktu Jakarta itu adalah pesan terakhir yang saya terima dari Andre. Isinya adalah Andre mengirim Sherlock, dia posisi terakhir itu ada di mana. Secara posisi begitu ya, itu sekitar kurang lebih ada 500 nautical miles dari dataran Gaza yang menjadi tujuan keberangkatan kapal ini. Dari situ saya merasa chaos karena sudah berarti praktis dari malam sampai pagi sampai siang hari itu Andre tanpa kabar sama sekali. Kami biasa berkabar lewat WhatsApp Andre terakhir pukul 12 itu masih centang 2, lalu kemudian sekitar pukul 1:30 siang Andre sudah centang 1, yang mana waktu itu saya langsung berpikir mungkin di momen-momen itulah HP Andre dibuang ke laut. Kami mulai berjaga masing-masing setia peran ditugaskan menjaga penangkap Jawa, ganti shift dan seterusnya. Hari Senin praktis menjadi hari yang paling mendebarkan karena setelah kehilangan kontak sejak malam hari itu yang saya lakukan adalah mantengin ada Global Sumut Flotilla Tracker begitu ya di website, juga menonton siaran langsung di YouTube-nya GSF itu yang isinya layar-layar banyak, dan itu adalah CCTV yang ada di masing-masing kapal. Waktu itu sebenarnya saya tidak melihat ada CCTV kapal Osgurluk di mana Andre berada, tapi di hari Senin sore itu saya benar-benar menyaksikan langsung salah satu visual di siaran langsung itu salah satu kapal didekati oleh perahu karet dari IOF. Saya panik sekali. Saya langsung menelpon salah satu rekan di GPCI, dan itu saat itu dia katakan memang belum ada informasi intercept sama sekali. Meskipun kita sama-sama tahu kalau dari hari sebelumnya memang kita sudah diminta untuk standby ya akan ada intercept. Sampai telepon cukup panjang, saya katakan, "Bang, tapi ini di visual udah kelihatan kalau ada salah satu kapal yang disamperin sama perahu karet ini." Gitu. Sampai akhirnya ditelepon, si abang yang di ujung telepon sana bilang, "Oh iya bener Jian, intercept." Langsung ditutup teleponnya, tutup.
Ya, dan akhirnya pesan yang sudah bisa kita duga sekaligus tidak pernah kita inginkan sebenarnya itu datang juga. Saya Bambang Nuryono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Setelah videonya Mas Abeng Republika itu rilis di media sosial, itu tensi kantor udah langsung berubah signifikan parah begitu ya. Dan pimpinan kami di TV Tempo terutama itu dari sore sampai malam hari itu menelpon saya berkali-kali begitu untuk menanyakan informasi ini benar atau tidak, kemudian Andre kabarnya bagaimana, sampai perdebatan tentang kenapa video SOS Andre ini tidak kunjung naik juga di media sosial. Lalu di hari yang sama, di Senin, itu ternyata GPCI mengadakan konferensi pers yang pertama, yaitu di daerah Pejaten. Saya ke sana cari informasi benar atau enggak terjadi intercept, kemudian kapal mana saja yang sudah kena termasuk Osgurluk gimana nih. Meskipun sampai malam hari konferensi pers tersebut selesai, ternyata kapal Osgurluk belum ada informasi resmi kalau dia terkena intercept. Ya, mungkin Baja bisa di depan sini. Ya, terima kasih Baja. Silakan juga. Baik, untuk komunikasi dengan rekan kami di Tempo itu ada tadi Andre Prasetyo Nugroho. Terakhir kami berkomunikasi tadi malam pukul 10.42. Itu memang satu hari sebelumnya dia sudah memberi kabar bahwa sudah ada protokol darurat yang diberlakukan. Jadi dia sudah mengirimkan video SOS, kemudian sudah meminta bahwa saya menghubungi pihak warga, kemudian juga bahkan saya, kemudian anggota keluarga Andre itu juga dimasukkan ke dalam grup-grup yang itu kami setiap waktu mendapatkan informasi-informasi terkini, termasuk tadi juga dari Ibu Maimun dan segala macam itu. Secepatnya kita akan berkoordinasi kepada pemerintah Indonesia ya untuk memastikan keselamatan dan juga berharap tentu adalah tercapainya misi ini. Nah, selain itu tentu juga keluarga ya para relawan warga negara Indonesia yang juga ikut serta memantau terus. Nah, kami dari Global Peace Convoy Indonesia juga melakukan komunikasi kepada keluarga untuk memberikan pendampingan, menyampaikan informasi update, dan juga menyampaikan bahwa kami dari GPCI juga akan terus mengupayakan keselamatan dan juga kesuksesan dari misi ini. Di hari yang sama, sekitar pukul 9 malam lewat, pasca konferensi pers, kita dapat informasi bahwa kapal Osgurluk terkena intercept. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Andre Nugroho, warga Indonesia yang mengikuti Global Sumut Flotilla, yakni menembus blokade Gaza. Apabila kawan-kawan melihat video ini, berarti tandanya saya sudah diintercept ataupun diculik oleh Zionis Israel. Saya meminta kawan-kawan untuk share video ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar dapat atensi dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono. Saya meminta kepada para pemangku kebijakan ataupun warga semuanya agar selalu mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Jadi praktis sebetulnya dalam satu jentikan jari kehidupan saya pribadi terutama itu berubah total begitu. Jadi
semua orang mencoba mencari kabar Andre melalui saya, telepon tidak berhenti, kemudian pesan WhatsApp sampai direct message di segala media sosial, rasa-rasanya semua itu mempertanyakan kabar Andre. Yang mana tentu saja saya ini adalah orang yang paling ingin tahu kabar Andre ketimbang mereka semua begitu. Itu selama beberapa waktu begitu ya, bahkan termasuk media-media juga hadir ke kantor Tempo bergiliran meminta wawancara, terus kemudian juga lewat wawancara-wawancara online, juga kemudian panggilan di sana sini yang membuat pressure di kantor itu benar-benar luar biasa sekali. Dimanapun saya berada itu ponsel saya tidak berhenti mendapatkan notifikasi entah panggilan, pesan dan segala macam. Yang dilakukan saat itu adalah secara intens berkomunikasi dengan keluarga Andre tentu saja selain dengan pihak kantor begitu ya. Yang setidaknya kita tahu pasti bahwa Andre sangat beruntung karena dia punya kakak dan juga bapak yang sangat suportif. Mereka cukup tenang dan selalu bisa menjaga komunikasi dengan sangat baik. Mereka monitor, tapi mereka juga selalu mencoba ingin mencari tahu atau mengkonfirmasi setiap informasi yang ada, karena kan informasinya tuh beredar dengan sangat cepat, simpang siur di segala media sosial begitu ya. Tapi at least keluarga Andre ini, kakak maupun bapak selalu ngecek dulu, terutama ke saya gitu, Mbak ini benar atau tidak, Mbak informasi ini saya dapatkan kira-kira ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak informasinya gitu. Dan jujur saja untuk saya terutama ya, ini adalah momen paling tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata gitu. Sepanjang karir saya di jurnalistik ini yang paling memberi tekanan sangat kuat. Jadi praktis dalam beberapa hari ya, dari Minggu malam ke Senin sampai ke Kamis, dan kami dapat kabar di hari Jumat itu nggak akan pernah saya lupakan hari-hari itu pokoknya. Apalagi kamu jurnalis dengan kemanusiaan ini benar-benar namanya di blokade itu memang namanya Zionis ini memang benar-benar nggak boleh ada bantuan dari luar, apalagi jurnalis itu paling yang diincar yang pertama. Karena apa? Saya bilang karena jurnalis inilah yang bakalan membuka kedok atau semua perilaku sana tuh mungkin kondisinya Andre sehat aja nih, baik aja, tapi karena ada pemberitaan-pemberitaan yang terlalu kemana-mana jadi mengancam kondisinya Andre juga. Jadi kalau dari kami sebaiknya slow down dulu aja Pak. Jadi ya informasi kita himpun, tapi mungkin internal aja kali ya, kita diskusi, kita ngobrol ini benar atau enggak sambil kita cari tahu informasinya sih Pak. Orang itu sehat, dalam kondisi aman, lengkap semuanya. Informasinya baru itu yang kami tahu. Titiknya di mana kami belum tahu Pak. Tapi yang pasti sama sekali kami belum tahu. Bahkan pimpinan kami yang mendapatkan informasi itu langsung pun itu juga tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi buat kami informasi bahwa Andre sudah termonitor sehat, lengkap bersama teman yang lain itu sudah jauh lebih dari cukup. Makanya sampai selanjutnya itu setiap hari saya datang ke konferensi pers yang ada di Pejaten itu setiap malam, karena konferensi persnya diadakan sekitar pukul 7 sampai 8 malam. Dan itu setiap hari saya ke sana untuk cari update. Di hari kedua kita dapat informasi ternyata kapal-kapal lainnya juga kena intercept, sampai semua kapal terkena intercept. Jadi ya hari-hari cari info, terus kemudian sempat ke Kemenlu juga. Kemenlu kita mencoba menemui orang-orang yang mungkin bisa ngasih info gitu, kabar mereka gimana dan segala macam. Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan
Global Sumut Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Dan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan kita tekankan kembali bahwa tindakan militer Israel terhadap armada GSF ini dan relawan yang tergabung di dalamnya adalah pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional. Pemerintah Indonesia akan terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap. Yang saya tidak pernah menyangka adalah ternyata gerakan masyarakat ini benar-benar menjadi masif begitu ya dalam waktu yang cukup singkat. Kita menyuarakan kepada dunia, kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada organisasi HAM internasional untuk tidak diam, kawan-kawan. Ketika itu sudah membawa bendera negara. Bukan bawa senjata. Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Hidup buruh! Hidup petani! Teman-teman sudah membaca, ada 9 warga negara Indonesia, 5 aktivis kemanusiaan dan 4 jurnalis ditangkap, ditahan secara sewenang-wenang dan diculik oleh tentara Israel. Video yang beredar telah terjadi kekerasan. Terjadi di beberapa kota, di Bandung ada, di Surabaya ada, termasuk di Lampung begitu ya, karena Andre ini juga pernah bertugas sebagai jurnalis di Lampung. Di sana ada aksi khusus untuk Andre dan juga tentunya untuk teman-teman yang lain. Lalu kemudian juga tadi ada aksi Kamisan yang ternyata itu bisa menyedot cukup banyak massa. Kemudian di lini massa, media sosial semuanya membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh Israel kepada rekan-rekan kita ini. Ini benar-benar menurut saya sebuah keberhasilan yang tidak kita duga ya. Kita memang khawatir, tapi ternyata banyak sekali masyarakat yang punya perhatian yang sama dengan kita. Assalamualaikum, Andre. Baik, Mbak. Andre di mana? Apa? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Lagi di mana sekarang udahan? Mana videonya, nyalain lagi dong. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sehat Andre, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Masya Allah. Iya. Suaramu kecil banget, Dre. Apa? Apa, Mbak? Suaramu kecil banget. Kamu di Istanbul baru mendarat ya? Baru mendarat, Mbak. Baru banget mendarat. Sehat, Andre sehat. Enggak, Mbak. Ada yang luka? Mau mati, Mbak. Ya Allah, Andre. Nyalain videonya. Yang lain lebih parah, Mbak. Kenapa? Ada yang patah, segala macem. Astagfirullahaladzim. Terus? Ya udah, itu lagi diinin sama KJRI. Mereka bakal diobatin kok, tenang aja. Oke. Aku belum punya HP sampai sekarang, Mbak. Mbak minta tolong kabarin Mbak Desi. Oke. Iya. Aku baik-baik aja kok. Oke, Dre. Hilang semua, Mbak. Maaf ya.
Oke, aman. Dre, rencananya besok pagi aku bakalan ke Istanbul buat jemput kamu. Ketemu di Istanbul ya. Mbak, nggak usah mbak, aku belum ada HP jadi nggak bisa update banget. Enggak, ini aku dapat undangannya dari GPCI. Oh, mbak diundang GPCI? Akan jalan berdua sama Bang Harvin besok pagi dari Jakarta. Oh ya, direct apa indirect? Aku belum tahu. Pokoknya nanti ketemu di sanalah insya Allah ya. Aku kabarin ya Bapak sama Mbak Des. Mbak baru tahu kabar aku hidup dari tadi apa baru ini? Aku sudah tahu kabarmu dari beberapa hari yang lalu. Karena update terus ya? Karena update terus setiap waktu aku nungguin. Aku setiap hari ada di media center Dompet Duafa, Andre, cari kabar kamu. Oh. Tapi gimana ya? Gila, itu Israel, ampun. Kamu ada yang luka? Banyak. Serius? Serius. Kamu dikasih makan, minum? Minum jarang, makan itu cuma dikasih roti-rotian. Aku jadi hunger strike. Jadi nggak makan aku. Allah. Baru makan enak tuh tadi banget di pesawat. Udah itu. Perjalanan menjemput bocah Aru Andre Mas. Sekarang jam 00.44 waktu jam Hai. Jam di Bogor kita akan kembali terbang menuju ke Alhamdulillah sudah tiba di tempat di mana Andre dan juga kawan-kawan relawan lainnya yang kemarin dibebaskan tinggal. Saat ini ada Hotel Fatih Resa di kita ketemu Andre di sana ya. Hai Andre. Allah. Andre. Ya Allah Mbak kita. Mbak baru nyampe nih. Alhamdulillah. Seneng banget deh. Mbak sehat kabarnya? Mbak sehat kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Sehat Masya Allah. Makasih ya Mbak udah jemput Mbak. Disambut sama Mas Arif Zulkifli ya CEO Tempo. Jadi biar ada representasi dari keluarga kita dulu, baru ini apa nanti di rumah aja gitu biarin. Siapa itu? Siapa? Ayo. Makan apa itu? Lagi makan nyam-nyam, lagi potong rambut. Oh. Ketemu sama Om Andre aku, biar ganteng. Ya. Adek. Ya Allah, ih pintar. Makan apa itu? Ya, ayo. Wah dia mah kalau udah kayak gini udah nggak bisa terdistraksi. Bingung ya. Halo. Makannya kuat ya? Namanya Adek. Enggak, manggilnya mainannya Matthew, manggilnya Adek. Guys, ya kita berangkat. Kita udah siang, kita berangkat. Minta doanya. Ya, mudah-mudahan. Hati-hati ya. Bun, enggak usah ikut. Ya. Aku dijemput kamu pulang sehat selamat. Ya, mudah-mudahan cepat. Iya. Bener-bener nggak ada halangan soal apapun di jalan. Ya. Nah, ya udah.
nanti kita Sengkat. iya dah. Udah doain dari rumah ya. Ya. Matthew gimana Matthew? Matthew di kamar. Matthew. Mau jemput anu ya, Om ya Dik ya? Mau jemput Om ya? Dadah. Oh, kon nangis nah. Enggak ya. Jemput Om ya, dadah dulu, dadah. Jemput ya Dek ya. Nisa juga di rumah aja ya. Jadi kan iya. awalnya kan kapalnya Taimun itu kan rusak, terendam air kan. Jadi karena Maimon you are at sea, you can choose which. Kalau di badan-badan adik-adik semuanya ada yang masih terasa kan? Kita bareng-bareng dong. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, jurnalis Tempo. Hari ini saya dan 8 WNI lainnya akan pulang menuju Jakarta yang direncanakan akan tiba pada besok Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini saya sudah berada di pesawat dari Turki menuju Dubai, lalu dari Dubai menuju Jakarta. Seperti inilah suasananya. Saya sudah berada dalam 2 jam perjalanan kurang, yang masih tersisa sekitar 2,5 jam perjalanan lagi untuk menuju Dubai. Transit sejenak 3 jam lalu bertolak langsung menuju Jakarta. Dan samping saya adalah salah satu aktivis kemanusiaan dari Global Smooth Flotilla, yakni Mas Angga. Halo Mas Angga. Gimana Mas? Udah siap menuju pulang ke Jakarta Mas? Siap ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Angga. Lanjut makannya. Oke, mungkin segitu saja dari saya untuk report yang sangat singkat ini. Terima kasih. Andre udah dibebaskan, posisinya ada di Istanbul, jadi karena ada jadwal penerbangan dia dipulangkan ke Indonesia. Jadi dari hari Sabtu malam saya tuh langsung meluncur dari Lampung. Dari rumah meluncur baru tadi malam sekitar jam 2 ya. Sekitar jam 2 saya nyampe. Nah ini sekarang ini berangkat menuju ke bandara untuk penjemputan untuk Andre. Terakhir ketemu Andre itu pas kapan Pak? Terakhir ketemu Andre ya karena saya jarang pulang ke Bogor ya, karena posisi kerja dan rumah ada di Lampung juga. Jadi setahun yang lalu ya pernah ada ketemu, yang pas lebaran ya, atau sebelum lebaran pernah ada ke Lampung. Termasuk si Cat yang dipukul, siapa namanya Cat ya? Yang cewek. Iya. Apa bacanya? Kita baru aja tiba di Bandara Dubai pukul 2 waktu Dubai ya Mbak ya. Ini kalau di Indonesia sekitar pukul 5 subuh karena bedanya 3 jam. Nanti kita nyampe Jakarta itu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!
Masya Allah. Iya, amanah tante. Kita pulang sampai bawa Todi. Ini kakaknya salam kenal, Masya Allah. Udah kuat ya. Kakaknya Heru. Makasih ya. Aku nemenin sampai subuh. Ya, makasih. Satu. Ini Pak, dari Dubes Palestina. Pegang. Ini Bapak. Ini Mbak Desi yang mana nih? Ya, Mbak Desi yang ini. Tuh Mbak adiknya Mbak. Saya pernah minta videoin khusus itu. Makasih. Iya, Terima kasih. Kita tanggung jawab selamat Pak. Iya, makasih. Masya Allah. Kita berjuang wah benar-benar nggak tidur buat ngulangin 9 delegasi. Iya, iya. Saya terima kasih sama Sama-sama Pak Warsono. SCI-nya. Iya. Terima kasih terutama Mbak. Siap. Mbak Siki sama Bu Iya. Maida. Masya Allah. Yang mulangin adalah attorney yang standby di Ashdod Israel dan Menlu Turki, Pak Hakan Fidan. Oh gitu. Iya. Mbak Desi, tuh Andre-nya selamat. Top loh. Siap. Oh, mental anak Lampung. Aduh, Lampung Pride. Mantap. Iya, makasih. Semuanya makasih. Masuk. Iya, makasih. Angkat tangannya. Kang. Makasih Kang. Kita akan dengar bersama dari Mas Azul terlebih dahulu barangkali ya. Silakan Mas Azul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama lagi dengan Andre, wartawan Tempo TV yang ditugaskan oleh Tempo untuk ikut dalam delegasi dan rombongan dari flotilla ini. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada kami, untuk apa Andre pergi ke sana. Buat kami ini adalah tugas kemanusiaan yang sangat penting, sebuah tugas yang menggabungkan antara komitmen kemanusiaan Tempo dengan kerja jurnalistik yang kami usung. Jadi bersama rombongan flotilla adalah upaya kami untuk memberi ruang kepada publik untuk tahu apa yang terjadi. Tentu harapannya adalah Andre dan kawan-kawan bisa masuk ke Gaza, lalu kemudian melihat penderitaan rakyat Gaza, meskipun kita tahu tidak mudah. Tapi ini adalah sebuah ikhtiar yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Andre baru 27 tahun, saya membayangkan 27 tahun, saya jadi wartawan mungkin belum seberani dan apa yang dilakukan oleh Andre. Kami semua di Tempo mendukung setiap upaya untuk kemerdekaan Palestina dan keinginan untuk meliput tempat-tempat yang barangkali tidak dipilih oleh media dan wartawan lain. Saya kira itu dari saya. Saya bakal kasih lihat kepada dunia adalah bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, terhadap negara Palestina itu masih terjadi hingga hari ini. Matthew udah ngamuk. Gara-gara kan gue bilang pengen jemput tuh. Tapi dia nggak
nggak diajak kan nggak boleh. Ya lu lihat aja sekredit itu Iya. kan. Terus juga gue pikir skenarionya itu tuh bakal dibawa ke Kemenlu. Ternyata enggak, soalnya tuh informasi yang pertama itu tuh dibilang dibawa ke Kemenlu. Tahu gitu kan bundamu tadi ngotot pengen ngikut, si Pinam ngikut sebenarnya itu. Itu tadinya. Tapi karena gitu ya Karena udah. itu si Medi udah marah-marah gara-gara gak diajak. Halo adek. Mana Bunda Dek? Siapa? 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 Juga menyambut Om Andre nangis. Itu tukang nangis itu Gre. Tapi kamu harus makanya harus ngerti ini tukang nangis. Saking sayang sama kamu. Pegang. Video, jadi sampai aja. Jauh banget rasa bumbunya. Di Turki itu tuh nggak ada bumbunya sama sekali. Enak lah masakan Bunda. Iya, enak lah. Gak ada lagi piringnya. Nih, Ada banyak piring. sambal sih memang. Sambalnya enak kan, pedas kan? Dia memang Pedas. suka banget pedas. Itu kan Dan di sana tuh orang nggak ada yang makan pakai beras, pakainya roti. Jadi kalau mau misalnya nih, mungkin makanannya gini, tapi lauknya roti, apa ininya roti gitu. Lauknya ini tapi ininya roti gitu. Nasi itu tuh barang mewah lah. Dan bentuk nasinya juga beda. Nggak kayak gini. Ada juga tapi yang orang makanan ya. Kayak nasi. Tapi yang pas di kapal makannya ini beras biryani. Beras biryani. Dan biryani itu beras apa? Hah? Beras apa? dari Arab gitu. Nasi kebuli gitu loh. Oh. Lebih enak lah. Itu baru ditemuin pas di kapal. Assalamualaikum bapak-bapak. Ya, Bapak camat, ya Pak Kades. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Selamat. Pak Babin, ya Bapak. Aduh, mohon maaf nih Pak kalau kebanyak-banyak ini kita. Duh. Alhamdulillah ya kita bisa ini kembali lagi ya. Iya Pak. Kita kan tipis juga betul harapannya ya. Waduh, Pak. Karena masalahnya kan ya udah ketahuan lah pembantaiannya benar-benar. Wah, Mereka benar. udah nggak takut. Benar, Nggak benar. takut mau media atau apa yang Gimana Pak Camat viral Pak saya Pak? Infonya dapat dari mana Pak? Boleh tahu? Ceritanya gimana Pak? warung panjang kan ya. Waduh booming nih. Udah bukan tambang lagi warung panjang nih kan. Viralnya. Waduh udah daripada lihat berita dari jam 12 sampai udah Israel sekarang warung panjang levelnya. Ya kan kalau warung panjang kan tambang Tambang Wah, sekarang aja. udah bukan tambang lagi. Israel. Apa gejalanya apa? Capean. Batu ginjal kan. Tapi katanya kan lu sempet waktu di sana sempet kencing darah kan? Ya kan lu kencing darah tuh. Iya, tidak ada sih. Lu pernah gitu kencing darah. Besok masih ada nggak ya? Maksudnya kalau itu mau jenguk beneran? Oh, Mas. Ya udah kabarin bareng kita kumpul sini aja. Soalnya gue besok MCU ya. Di ini. Besok gue MCU juga di Muhammadiyah. Di mana? Rumah sakit Muhammadiyah di mana? Kebayoran. Oh iya. Siap. Jadi secara umum aman ya Mbak ya? Aman, kan memang tadi gigi ya. Sama tadi itunya saya lihat yang sebelah kiri itu agak bengkak. Cuman kan nggak pilek. Itu kenapa Mbak bengkaknya biasanya kalau? Biasanya yang alergian, sering bersin-bersin. Kalau
pilek kalau dingin, kalau malam, kalau pagi. Oh biasanya makanya kalau biasanya ada ya orang yang kalau pagi tuh kayak gitu terus ya Itu takutnya karena dia kalau kayak gitu kan dia biasa alergi terus ngeradang, soalnya debu dikit langsung bersin-bersin. Nah kalau dia sering begitu kan dia lama-lama bengkak. Gitu. Maka tadi saya tanya masih ada pilek. Nggak pernah sih Mbak kalau yang kayak gitu-gitu modelnya. Cuma nanti sih akan dicek THT lagi ya untuk lebih jelasnya. Siap. Sampai mau dokter THT. Ini sih kan saya lihatnya cuma dari luar aja ya. Gitu. Pegel-pegel aja berarti ya. Tidurnya cukup nggak? Lumayan lah cukup. Sekarang udah mulai ya. Ya lumayan. Yang penting minum vitamin, makannya teratur. Pegel-pegel kan takutnya emang efek setelahnya juga ya. Sama lah kalau kita kayak olahraga aja kan kalau terlalu terfosil badannya juga nggak enak. Oke. Terima kasih tanya. Udah cukup. Oke. Makasih dok. Ya hari ini udah selesai ya medical check up. Diperiksa secara umum mulai dari mata, telinga, hidung tadi terus keseluruhan organ dalam dan hasilnya ya alhamdulillah ya masih baik-baik aja. Berarti udah mulai bisa cerita nih Dre? Ya kalau melihat kondisi tadi ya hasil medical check up ini ayo kita udah siap untuk cerita. Cek 1 2. Cek. Suara aman ya? Aman ya. Saya ingat di intercept itu tanggal 18 Mei 2026. Tapi 1 hari sebelumnya atau semalam sebelum intercept itu saya udah ngabarin divisi saya lah di grup WhatsApp itu bahwa kemungkinan itu bakal ada intercept malam itu ataupun esokan harinya di tanggal 18. Karena sudah diwanti-wanti lah oleh para kru kapal. Kami ada bersepuluh, itu sudah mewanti-wanti bakal ada intercept. Karena di malam itu pun saya melihat sudah banyak sekali drone-drone dari IOF atau tentara Zionis Israel itu sudah mulai mondar-mandir ya di arah-arah kapal kita saat berjalan menuju arah Cyprus dan Gaza. Saya ingat sekali pukul 9 tanggal 18 Mei pukul 9 itu internet sudah putus. Bahkan saya sudah mencoba mengabari orang-orang yang ada di Jakarta bahwa saya telah intercept. Saya sudah ngirimin video dan segala macam, tapi ternyata tidak berhasil, tidak terkirim. Dan kapal dari Zionis Israel ya, itu kapal karetnya mereka, itu sudah mulai mendekat. Jadi otomatis sesuai prosedur SOP, alat-alat elektronik itu kami buang. Saat mendekat, tentara Zionis itu sudah mulai teriak gitu, hands up or I'll shoot you gitu, don't move gitu. Kalimat-kalimat seperti itu repetitif ya, dia ulang terus. Memang bernada mengancam memang. Dan kami dari dek setir itu duduk, memang kami sudah menyiapkan posisi kami. Jadi itu penangkapan kami itu tuh sebenarnya berada di perairan internasional ya. Sekitar, sebenarnya masih jauh memang dari Gaza, sekitar 500 nautical miles ya dari Gaza. Dan itu masih masuk perairan internasional gitu. Jadi perairan internasional itu ya perairan yang tidak dimiliki oleh satu negara manapun. Dan itu menjadi wilayah zona ekonomi eksklusif gitu. Semua kapal boleh berlayar selama ada satu bendera minimal yang terbentang di kapal tersebut gitu. Sedangkan kapal-kapal kami ya banyak benderanya. Malaysia ada, Austria ada, Indonesia ada, Palestina ada. Jadi yang kami lakukan itu sebenarnya di perairan internasional tidak melanggar prosedural dalam berlayar di perairan internasional. Seperti itu sih. Senjata tetap ditodongkan ke kami. Kami dipanggil satu persatu, ditanyain lah, what's your name gitu, nationality gitu,
pertanyaan template lah, pertanyaan seputar biodata aja. Awalan aja, difoto kami dengan paspor kami sama mereka. Ada salah satu tentara, itu saya nggak tahu ini bisa dibilang ramah atau enggak. Dia pertama kali ngajak saya ngobrol bilang, what's your name? Dia bilang gitu. Andre, dia bilang gitu. Where do you from? Indonesia, dia bilang gitu kan. Nice to meet you, everything is fine, everything is okay, don't worry, kata dia. Dia seperti mengeluarkan kalimat yang menenangkan ya, angin surga. Tapi saya tetap skeptis lah, kayak seberapa percaya sama orang seperti ini gitu. Meskipun memang sedikit ada rasa tenang ya, karena saya pikir nggak bakal ada apa-apa nih, kayak mungkin ya udah ditahan sudah selesai gitu. Dah, nggak lama kapal mereka karet ada datang lagi, tapi kali ini bedanya dia punya tangga gitu, tangga untuk naik ke buat naikin kami lah nanti ke kapal besarnya dia, kapal penjaranya dia gitu. Kami dipindahin satu persatu, naik. Nah, udah tuh, kami lumayan jalan sekitar 5 menit ya, nggak jauh dari kapal induknya mereka yang besar itu, kapal penjara dia itu. Nah, saya masih ketawa-ketawa sama yang lain, masih senyum-senyum sama yang lain gitu. Ternyata pas udah nyampe kapal itu, perlakuan mereka beda dengan saat di kapal kami gitu. Nah, saya baru sadar neraka itu dimulai gitu. Tiba-tiba tangan saya dipiting, tangan kiri saya ingat banget, tangan saya dipiting, diangkat. Saya tahu mereka itu adalah tentara profesional ya, karena mereka tahu titik lemah kita. Kalau ini yang diangkat, itu tuh pasti bisa patah. Beruntungnya saya enggak, tapi kawan-kawan yang lain tuh patah tuh. Baru pertama kali masuk digituin, akhirnya nggak lama kami disuruh tungkurep ya, Abis itu disiram air laut, dingin sekali tuh airnya, saya ingat banget. Terus abis itu kami ditelanjangin, baju-baju kami tuh dilucuti lah, dilihat apakah ada sesuatu yang memiliki simbol soal Palestina gitu. Segala sesuatu yang punya simbolik soal Palestina itu pasti dibuang atau dicopot. Beruntung saya pas itu kaos dan rompi itu kan dari Global Peace Conference Indonesia. Itu diambil, saya disisakan jaket, celana, dan sepatu. Nah, habis itu saya digiring tuh. Dari lorong itu, kepala saya dijedotin dulu tuh ke kontainer. Disuruh sujud, sujud, dijedotin ke kontainer, tunggu dulu tuh, kayak bergilir sebelum masuk ke penjara gitu. Habis itu ada satu kayak meja, dia tuh perempuan, petugasnya lah. Dia nanya, nama kapalmu apa gitu. Saat itu saya bingung cara menyebutkan Özgürlük itu seperti apa. Jadi saya beberapa kali tipe lah nyebutin Özgürlük itu seperti apa, kayak Özgürlük atau gimana. Terus dia akhirnya nanya, apa arti Özgürlük? Saya baru ingat Özgürlük itu adalah kemerdekaan kalau dalam bahasa Turki itu. Özgürlük itu kemerdekaan. Saya sebut freedom. Saya dibawa ke kontainer yang dia tuh ada satu ruangan sepi, kontainer gitu. Tapi di kanan itu tuh ada pintunya. Pintu itu tuh yang masuk ke penjaranya tuh, penjara kapalnya. Saya digebukin tuh di situ. Saya kaget banget, saya digebukin, dibanting, ditendang-tendangin, diinjek, dipukulin. Habis itu baru tuh saya diinin tuh. Ternyata udah banyak tuh teman-teman yang lain. Ya kalau saya nomor 63 berarti udah ada 62 orang lah ya, kurang lebih. Karena kan di situ kami dikasih gelang gitu untuk sebagai penanda. Oh, ini tahanan nomor 63 lah istilah katanya. Nah, berarti ada 62 orang sudah ada gitu, perempuan dan laki-laki sudah ini. Dengan kondisi yang saya anggap itu lumayan chaos ya. Sudah ada yang benar-benar nggak bisa bangun, sudah ada yang dibilang patah dan segala macamnya. Bahkan teman-teman saya ada satu teman saya namanya Moheb, dia yang satu kapal sama saya. Dia tato Palestinanya banyak banget di tubuh. Itu sampai patah badan-badannya. Karena benar-benar diincer ya. Karena kan saya bilang tadi di awal, segala sesuatu yang punya simbolik soal Palestina itu bakal dihajar lah, dibuang, dihabisi lah. Jadi mereka sangat anti banget soal Palestina. Ada yang satu orang, tapi lebih seringnya keroyokan. Mereka tuh berempat, berdua, mukulin gitu. Rata-rata kayak gitu tuh prosedurnya. Yang ngebawa kalau
biasanya kalau digiring di bawah itu biasanya cuma 1 orang. Tapi kalau mukulin itu tuh pasti lebih dari 1 orang. 4 orang, 2 orang itu tuh udah pasti tuh dipukulin tuh. Sampai kita teriak, sampai segala macem gitu sih. Mata saya tuh berpendar aja ngeliatin sekeliling. Kayak lihat penjara kapal itu tuh dia ada 3 kontainer. Jadi yang paling kanan, terus 2 tuh di sisi sini. Jadi ada 3 pintu lah, ada 3 tempat untuk bernaung lah. Dengan total diisi ratusan aktivis lah. Itu awal pertama itu saya anggapnya batch pertama ya, kayak intercept yang pertama. Itu belum banyak orang. Jadi kami tidur tuh masih bisa selonjoran, masih bisa lega gitu. Terus sholat pun masih bisa berdiri lah, masih bisa dengan sholat normal gitu. Ataupun ibadah-ibadah lainnya gitu. Masih bisa enak lah. Meskipun kondisi di dalam itu tuh kontainer kan, itu kontainer. Bawahnya itu tuh lapis kayu, lapuk, dingin, lembab, dan ada besi. Nah besi ini yang kami hindarin, karena besi itu lebih dingin kalau terkena badan. Jadi kami tidurnya di kayu gitu. Nah banyak tuh udah berjejer tuh. Bahkan ada 1 kontainer yang sebelah kiri, inget banget saya. Itu tuh dijadikan rumah sakit kata mereka. Jadi kumpulan orang-orang yang patah tulang, yang bener-bener nggak bisa berdiri, udah bener-bener cuma bisa tidur aja itu, dipindahin ke situ. Jadi kami yang alhamdulillah sehat, itu tuh dipindahin ke kontainer sebelah lah. Maksudnya untuk ngasih space, biar yang tidur ini tuh bisa tidur aja gitu, nggak berbagi tempat dengan yang sehat gitu. Ya udah, jadi kami sadar mengalah gitu. Dan saat itu pun lumayan chaos karena yang sakit ini banyak, tapi persediaan obat tuh nggak banyak. Obat itu tuh diambilin ternyata sama tentara itu. Beberapa lah ada yang disisain. Salah satunya yang saya inget tuh inhaler doang, alat untuk asma. Itu inhaler doang sama beberapa obat kayak semacam insulin atau segala macam yang punya riwayat diabetes itu dikasih. Tapi sisa-sisanya obat-obat semacam painkiller itu tuh diambilin semua. Jadi mereka ya nggak bisa nahan rasa nyeri ataupun rasa sakit di tulang mereka. Jadi ya udah diinin aja. Terus juga baju-baju yang kami punya itu biasanya disobekin untuk dibuat semacam gips ya, biar nahan tulang-tulang mereka biar nggak semakin parah segala macam. Kondisinya seperti itu. Jadi seukuran lapangan basket dengan 3 kontainer, banyak orang yang sakit, dan di atas-atasnya itu tuh udah ada tentara yang nungguin tuh. Udah ada yang jaga lah gitu. Udah pada nungguin, keliling-keliling. Kadang kalau kami keluar itu diliatin, kalau setiap siang hari lah, itu kami berjemur lah istilahnya kan, karena kami ingin kena angin. Dan di belakangnya itu ada toilet. Toiletnya itu jumlahnya lumayan banyak, saya ingat ada 6 bilik, tapi yang bisa dipakai 2 karena 4-nya dikunci. Dan kondisi toiletnya, aduh, itu saya nggak bakal bisa bilang toilet itu sih kalau saya bisa mendeskripsikan ya seperti apa kondisinya tuh bener-bener nggak layak lah. Kalau makan itu tuh mereka ngasih makannya ini roti tapi bentukannya kayak pizza. Mungkin kalau kawan-kawan tahu pizza itu seperti apa ya, pizza tapi tanpa topping lah, pizza polos gitu. Banyak pizzanya tapi dingin, kering, keras. Banyak memang pizzanya. Kalau saya bisa bandingkan sama air minum itu 1:3. Saya nggak tahu ini tujuannya apa. Mereka lebih banyak ngasih makan dibanding minum. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya, itu tuh biar bikin chaos aja. Kayak kami lebih berebut minum gitu. Karena kan memang lebih butuh minum ya dibanding makan ya kalau secara fisik gitu. Jadi kami berantem, terus mereka punya alasan untuk melakukan kekerasan gitu. Karena kami chaos gitu. Kalau saya ngelihatnya itu. Tapi akhirnya nggak berhasil gitu. Ya udah, makan itu ya ada yang makan, ada yang memang sudah punya konsep dia hunger strike gitu, bener-bener nggak mau nyentuh gitu, termasuk saya yang memang udahlah mending kita minum aja. Nah karena rotinya itu banyak dan dingin, itu tuh dijadiin kompres sama kawan-kawan lain. Untuk misal di sini ada lebam, nyeri, rotinya dibuka, dikompres ke badan gitu, biar reda lah, nyerinya nggak terlalu sakit gitu. Dan cara ngasih makannya tuh kayak ngasih makan binatang. Jadi mereka ngelempar dari pos penjaganya tuh, dilempar aja tuh.
Kadang kalau itu juga ini, mereka bikin huru hara dulu, kayak misal nembakin pakai granat kejut, habis itu baru mereka ngasih gitu. Jadi kayak kami dibikin inilah, trauma psikis gitulah, dibikin sakit juga psikisnya, bukan fisik aja. Jadi itu kan udah 1 hari ya semenjak terkena intercept itu, di hari Selasa berarti ya, Selasa 19 Mei itu tiba-tiba dibangunin tuh pakai granat kejut gitu, ditembakin. Mereka tuh nggak tahu ya kenapa ya hobi banget nyiksa orang, maksudnya kayak ngebangunin orang tuh bener-bener nggak pernah biasa gitu. Kayak mungkin kalau teriak aja tuh saya masih menganggap wajar gitu, ini nembakin pakai granat kejut gitu yang desibelnya tuh 170 yang udah nggak bisa ditoleransi oleh telinga manusia gitu. Itu udah pasti bangun siapapun. Terus kami disuruh bangun, habis itu dikumpulin tuh di satu lapangan itu yang seukuran lapangan basket itu. Suruh angkat tangan. Biasanya tuh kadang suruh ngumpulnya tuh memang nggak punya tujuan. Dan mereka tuh langsung kayak jadi satu regu gitu, yang udah pakai tameng, udah pakai helm, udah pakai poporan, udah megang senjata. Jadi tuh bener-bener kayak mau perang gitu loh. Ngelawan kita yang disuruh angkat tangan nggak punya apa-apa gitu. Itu kan nggak tahu saya tujuan dia apa ngebangunin kami itu. Habis itu udah pergi ninggalin. Yang paling bikin saya lumayan terngiang itu sih, suara granat kejut itu tuh bener-bener bikin saya sampai masih kebayang lah bunyinya itu seperti apa, ataupun pekaknya telinga saya itu seperti apa tuh masih ada gitu kalau ingat itu. Yang di hari kedua itu saya kaget karena ada yang ditembak pakai peluru karet. Saya nggak tahu kena atau enggak ya. Itu cewek, saya lupa, dari Eropa aja. Kami juga kaget kan karena kami lagi tidur, lagi di dalam kontainer, lagi di dalam itu. Tiba-tiba dia lagi berjemur, ditembakin. Nah mungkin saya berpikir, ini balik lagi nih, ini usil nih, atau itu. Maksudnya tabiatnya memang kayak gitulah. Entah ini tabiat pembunuh gitu, memang tabiat dilahirkan menjadi psikopat. Jadi nembakin pakai peluru karet itu, terus ya yang cewek itu nangis, otomatis nangis, kayak merasa, waduh gimana ya gitu. Ini apakah kita bakal ditembak peluru karet ya, pasti ada kekhawatiran dong gitu. Maksudnya kita diem aja ditembakin gitu. Mungkin nanti kalau kita nongkrong di depan lagi gitu, ataupun kita duduk di depan untuk berjemur ataupun ngapain gitu, bisa aja ditembak gitu dengan alasan yang kita tidak tahu itu apa gitu. Jadi di hari kedua itu penyiksaan ada aja gitu. Dan biasanya kalau itu suka ada aja tuh kapal-kapal yang baru masuk intercept lagi tuh dia. Kayak misal kapal baru di-intercept lagi setelah saya, itu tuh udah banyak tuh teriakan-teriakan orang tuh kalau malamnya tuh di hari kedua itu, saya ingat banget tuh. Jadi kayak diteriak, digebukin lah, ataupun pala dijedotin ke kontainer seperti yang saya alami itu. Jadi tuh bener-bener kayak istilahnya fear mongering ya, menebar ketakutan gitu secara psikis. Kayak kita tuh nggak bisa dibikin tidur dengan nyaman gitu sama mereka gitu. Kita harus ada ketakutan-ketakutan gitu setiap jamnya gitu. Jadi di hari ketiga itu kondisi kontainer itu udah penuh banget ya, karena kan makin banyak relawan yang di-intercept. Karena di hari ketiga itu saya ingat seluruh kapal sudah kena intercept. Jadi semua relawan lah, jadi udah pada masuk. Saya nggak tahu ada berapa kapal, total penjara kapal, mungkin ada 3, 2 gitu. Tapi yang saya pastikan nggak cuma kapal saya lah yang jadi penjara kapal gitu, banyak gitu. Dan kami udah tidurnya tuh udah bukan tidur selonjoran lagi gitu. Karena ukuran kontainer kan kecil banget tuh. Panjangnya tuh, lebarnya itu 2, tingginya itu 3, panjang kontainernya itu paling cuma 10 meter. Jadi kami tuh tidur tuh udah pasti begini nih, ngeringkuk begini. Kalau enggak ngulet gitu. Jadi udah bener-bener, kami udah bener-bener ya dibuat senyaman mungkin lah meskipun nggak nyaman gitu. Yang penting bisa merem ataupun istirahat gitu. Tiba-tiba ya lagi balik. Granat kejut bunyi lagi tuh. Ditembakin lagi. Udah bunyi lagi. Habis itu ya udah kami ngelihat kan, nengok ke arah lapangan. Terus habis itu disuruh keluar tuh satu-satu. Semuanya keluar.
Saya ingat banget itu disuruh berbaris 1 sampai 40 orang. Jadi sesuai urutan kan, sesuai yang saya bilang, urutan ini, urutan gelang. Nah, saya nomor 63 tuh. Jadi diurutin dari nomor segini sampai segini. Jadi intinya berurut lah, rapi. Habis itu kami lumayan agak jalan sedikit ke depan pintu keluar penjara. Nah, di situ kami udah mulai diikat kabel tis tuh. Mungkin Mas bisa dicontek. Saya mau contek. Apa? Nah. Kurang lebih gini. Dia ngikat saya pakai kabel tis. Tapi saya baru ingat pas pertama kali, pas masih di penjara itu belum terlalu kenceng. Saya masih ingat belum terlalu kenceng, tapi sudah diikat begini. Terus kami disuruh ini ya, sujud begini nih. Saya ingat banget. Saya begini aja, tapi begini. Selama kurang lebih 2 jam ya. Ini saya disuruh sujud gini ya, di posisi begini nih. Ini kurang lebih 2 jam ya. Ya kadang ganti posisi. Kadang kan pegel nih di bagian lutut. Kadang agak naik dikit. Kadang terus palanya begini. Itu keringat itu udah nyucur tuh. Udah nyucur segala macem tuh. Ya itu perkiraan aja ya. Karena orientasi waktu kami juga udah nggak ada tuh di situ. Bahkan jangankan waktu, hari aja kami nggak tahu itu hari apa gitu. Kami setelah tahu hari itu kan setelah bebas gitu kan. Setelah udah ini. Terus yang menurut saya jadi ingatan saya lah untuk saya tuh nggak ini adalah mereka tuh selalu memutarkan lagu kebangsaan Israel. Itu tuh benar-benar diputerin terus. Lagunya kayak kurang lebih gini. Semoga nggak copyright ya. Ini diputerin mulu. Iya, kami lagi sujud tuh diginiin terus didengerin lagu ini mulu. Terus habis itu bisa dicopot lagi kabel tisnya. Minta tolong. Oke, minta tolong. Makasih. Setelah proses itu, kami dikeluarin lah dari penjara kapal itu. Dikasih paspor, dikeluarin. Awal ya, saya berpikir itu saya di Cyprus di hari ketiga itu. Saya bakal, oh yaudah berarti ini dipulangin nih lewat pesawat. Karena di intercept pertama, kan ini intercept kedua tuh. Intercept pertama di akhir April itu langsung dipulangkan kan ke Istanbul gitu. Terus pas saya udah mau keluar dari pintu kapal, 2 orang itu ngambil saya, kaki saya dia gotong satu-satu tuh. Jadi 1 orang tuh megang 1 kaki saya. Jadi posisi badan saya tuh gini. Diangkat, diarahin tuh ke tenda. Kalau ngelihat videonya Menteri Pertahanannya tuh, Benjamin Fir. Itu tuh bentukannya dia ada tenda putih kan. Terus ada yang ituan tanah tuh, tanah merah gitu. Tanah merah yang kering, tandus gitu. Dibanting tuh saya. Habis dibanting saya diinin tuh, diinjek-injekin aja sama dia. Diinjekin, ditendangin, dipukulin. 1 orang meeting kepala saya. Kabel tisnya ada lagi. Free Palestine! שקט. טובה. עבודה טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. ישראל חי. עם ישראל חי. כן. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. Satu orang meeting pala saya, tangan saya dibawa ke belakang, diikat lagi tangan saya pakai kabel tis. Nah, kurang lebih beginilah. Tangan saya diikat dengan kabel tis. Tapi ini kenceng banget, bener-bener apa ya? Bener-bener darah saya tuh terhimpit lah.
Di situ saya akhirnya kepikiran, saya bakal mati nih. Karena bener-bener napas saya udah nggak beraturan, darah saya terhimpit, badan saya sakit, kena ditendang-tendang. Saya diginiin lagi, disuruh gini lagi. Tapi ini lebih sakit karena permukaan saya napak itu tuh batu, tanah, debu lagi. Jadi bernapas susah, pala saya sakit. Jadi tuh saya bahkan sampai di titik ketika saya udah lemes tuh saya tidurin badan begini nih. Terus nanti dijambak rambut saya. Terus disuruh berdiri begini lagi. Itu tuh sakit banget. Mungkin dibanding sama yang di penjara kapal karena dia permukaannya lebih halus, di tanah itu tuh sakit banget. Sampai awalnya lutut saya tuh biru-biru awalnya tuh. Saya pertama kali lihat bukan biru ya, lebih ke lecet lah. Lecet. Nah, saya baru tahu di situ tuh ada Menteri Pertahanannya tuh. Karena kan saya nggak ngelihat apa-apa kan. Tapi saya curi-curi pandang tuh. Kayak misal, ini di mana ya? Ini di saya masih meyakini itu di Cyprus. Pas begini-begini, saya menengok lah di arah kiri. Saya lihat ada bendera Israel. Udah saya mikir, ini udah fix. Saya di Ashdod. Ini yang orang maksud nih, penjaranya saya pikir. Setelah itu gak lama, saya udah posisi sujud ya, kayak gini ya. Posisi sujud, terus lumayan lama ini, sekitar 2 jam juga. Karena kan dipanggil satu-satu dia ke imigrasi. Habis itu, saya nengok ke segini. Gak ada orang dong, cuma saya. Gak ada orang, cuma saya. Waduh, saya orang terakhir nih. Gak lama, badan saya diseret. Setruman itu mulai tuh. Kayak cuma mau ngegagetin. Untungnya ya, gak untung sih, tetap keji itu. Karena ada kawan-kawan yang disetrum tuh lama sampai bener bekas kan. Saya tuh kayak dibuat kejut aja biar bangun. Di situ saya udah capek, napas saya terengah, tangan saya lemes, mati rasa. Bahkan saya tuh mau ngambil paspor itu gak bisa. Bisa minta tolong ambilin paspor gak? Ini tuh saya udah gak bisa megang nih. Tapi dengan kekuatan terakhir saya lempar begini paspor saya. Kan gak mungkin tuh saya bisa mengambil dengan cara yang lain ya. Akhirnya satu cara yang saya ambil, saya pegang pakai mulut. Saya lakuin itu. Sampai benar-benar mereka ngebawa saya. Memang akhirnya dia pindahin tuh ke tangan kanan saya. Karena saya bilang tangan kiri saya udah nggak bisa digerakin. Udah benar-benar mati saya bilang. Jadi tangan kanan saya ini tetap pedih, tetap sakit gitu. Bahkan sampai saya tuh benar-benar saya paksain, saya tarik tangan saya biar yang penting ini biar lebih longgar, tetap aja nggak bisa. Jadi saya udah benar-benar pasrah dan segala macam, dan saya dibawa ke imigrasi dengan tangan yang seperti ini. Minta tolong di ini. Makasih. Dengan tangan yang diikat di belakang ya seperti tadi, itu darah terhimpit. Saya memperkirakan itu bisa kurang lebih 6 jam saya dilakukan seperti itu. Karena saya ingat banget itu dari masih matahari masih di atas sih, maksudnya masih bener-bener terik. Sampai pas saya keluar itu tuh udah bener-bener gelap, udah maghrib lah jatuhnya. Jadi udah bener-bener lama banget kan. Karena kan maghrib di sana jam 8 malam gitu. Jadi bener-bener lama lah proses itu gitu. Tangan saya beku, bahkan ya bekasnya masih ada sampai sekarang. Lukanya mungkin udah sembuh, tapi bekasnya kayaknya bakal terus ada. Kabel tis itu, dan saya masih ngerasain nih, ini masih mati rasa nih, kiri ini nih, masih mati rasa nih. Imigrasi itu tuh, saya pikir tuh imigrasi pesawat awalnya, yang kayak bikin saya langsung diterbangkan gitu pulang. Ternyata enggak, imigrasi itu tuh adalah yang saya anggap ya, ini yang saya tangkap. Proses sebelum saya masuk penjara Ketziot. Jadi kami didata. Dan memang saat pelatihan dari Global Smooth Flotilla itu memang kami disuruh untuk tidak menandatangani dokumen apapun. Karena memang dokumennya dalam bahasa Hebrew ya, bahasa Israel. Dan yang saya tahu juga dokumen itu adalah
meyakini ya ataupun mengakui perbuatan yang kami lakukan itu adalah ilegal gitu. Kami masuk ke Israel secara ilegal. Padahal kami tidak pernah sekalipun berpikir untuk Israel. Kami tuh pengennya ke Palestina gitu. Jadi kami nggak ada tanda tangan. Pas di dokumen kedua itu, saya lumayan agak panik gitu. Karena mereka tetap pakai bahasa Hebrew dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Karena itu saya menganggap itu hidup dan mati karena sifatnya administratif tuh. Legal, hukum gitu. Ini lumayan riskan bagi saya. Adalah lawyer, kuasa hukumnya dari Global Smooth Flotilla, itu hadir di saya. Saya ingat banget namanya Hana. Hana itu bertanya, pertanyaan pertama, kayaknya kamu haus ya, mau minum nggak? Saya dikasih minum tuh. Saya bener-bener dehidrasi banget setelah disetrum, setelah dipukulin, setelah mengalami penyiksaan itu. Saya minum, sampai saya nggak kerasa itu udah 2 botol saya minum. Terus saya mau nangis, terus saya bilang, Hana, makasih banyak ya. Terus dia bilang, makasih juga karena sudah nyuarain Palestina. Demi Allah, saya saat itu mau nangis, tapi saya nggak tahu kok saya bisa di sini gitu. Saya berpikir gitu. Saya benar-benar pikiran, saya belum bisa memproses apapun gitu. Tapi saya berusaha untuk mendengarkan kata per kata dia, arahan dia secara seksama gitu. Kayak dia bilang, ini yang di depan kamu adalah orang imigrasi. Dia bisa menjebak kamu, membawa kamu ke penjara gitu. Jadi kalau kamu ditanya apapun, jawab aja no comment, no comment, no comment. Dan dia bilang, and do not sign anything. Jangan tanda tangani berkas apapun. Itu terpatri di kepala saya tuh. Nurut saya. Karena saya menganggap ya dia juru selamat aja gitu. Juru selamat saya gitu. Pertanyaannya memang, ini pertama kali ya ke Israel? Ya, pertama kali. Kamu kesini tuh dengan cara ilegal ya? No comment. Apa pendapat kamu soal kemerdekaan Palestina? No comment. Terus misal, pertanyaannya yang sifatnya lumayan politis, saya lupa juga apa. Tapi pertanyaannya seputar itu tuh, pasti. No comment, no comment, no comment. Wanna sign? Enggak, saya nggak mau tanda tangan. Kan kalau udah dikasih tahu gitu kan itu udah kuasa saya tuh. Si Hana, si lawyer saya, dari adalah lawyer ini, dia nggak bisa intervensi. Udah gitu. Tapi saya ingat, dia nyatet nama saya, inin saya. Berarti saya didata nih, alhamdulillah gitu. Kemungkinan saya selamat. Dia ingat, akhirnya dia bilang gini, hari ini kamu masuk penjara di Ketziot, dia bilang gitu. Kamu jangan bicara sama siapapun di dalam mobil. Karena mobil itu udah ada CCTV dan ada perekam suara. Jadi jangan ngomong apapun, bahkan dalam bahasa Inggris gitu. Oke. Terus besok saat di penjara nanti ada yang mengunjungi kamu, kedutaan besar kamu. Terus saya bilang, saya nggak punya kedutaan besar. Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Oke, berarti yang terdekat mungkin, dia bilang gitu. Mungkin Jordan, mungkin Turki, dia bilang gitu. Akan mengunjungi kamu besok. Kamu besok di penjara nih 1 malam. Habis itu kamu, saya jamin bakal pulang ke tanah air kamu gitu. Apakah itu menjadi jawaban yang lega? Jujur iya. Oke, berarti ini sudah selesai gitu harusnya. Tapi setidaknya saya melewati penyiksaan lagi lah. Meskipun saya yakin besok bebas gitu. Apa yang dikatakan Hana itu memang benar gitu kira. Ya tapi sebelum itu saya melewati tuh. Setelah dari imigrasi, ya saya melewati prosedur-prosedur sebelum masuk penjara lah. Kabel tis dicopot, diganti borgol. Kaki juga. Oh ya, tapi maaf, saya lupa. Ada bagian saya ditelanjangi lagi. Saya dibukain baju saya. Saya dibukain, terus memang orangnya iseng ya, tentara Israel itu. Memang tabiatnya begitu. Jadi tuh mereka tuh mukulin, nampar badan saya gitu loh. Kayak ditampar gitu, kayak nih apaan sih badan kecil atau apalah mungkin ngomongnya. Dipukulin, terus ditelanjangin. Habis itu udah dipakai baju lagi segala macam. Mungkin prosedur ya, ngecek segala macam. Tapi saya tidak pernah mengizinkan badan saya untuk dilihat secara oleh mereka.
Saya menganggap itu adalah kekerasan seksual. Terus di borgol segala macam, saya masuk mobil tuh. Tapi sebelum masuk mobil tuh diendus-endus tuh dulu sama anjingnya. Ya prosedur keamanan mungkin ya. Ya udah, saya udah pasrah aja dah. Tangan saya diborgol, segala macam diborgol. Ternyata udah banyak tuh kawan-kawan yang lain yang sudah di dalam mobil penjara gitu. Ternyata penjaranya jauh banget. Asdod ke Kedziot itu jauh banget. Hampir 3 jam perjalanan. Kenapa saya bisa bilang 3 jam perjalanan? Ya saya tidur itu lama. Di penjara itu saya tidur. Karena kan sesuai dengan arahan Hana, lawyer saya dari Adalah. Jangan bicara apapun. Jadi saya ada orang ngomong apapun saya sampai bilang, jangan ajak gua ngobrol dulu. Gitu. Jangan ajak saya ngobrol dulu dong. Saya lagi nggak bisa ngobrol gitu. Jadi saya tidur, terus bangun, tidur lagi, tetap nggak nyampe-nyampe sampai penjara. Terus ya perkiraan tengah malam ya sampai penjara. Tengah malam hari Rabu, berarti menuju Kamis tuh. Kalau mereka itu ngebawa itu tuh nggak yang gini. Kan kalau tahanan tuh dibawanya gini. Mereka tuh gini. Jadi kami ditundukin gitu loh, kayak setengah ruku. Kepala kami nggak boleh nengok ke depan, di setengah rukuin. Pasti begitu prosedurnya. Dengan tangan dipiting pasti ya. Suruh jalan, masuk ke satu sel. Itu ditelanjangin lagi tuh. Ditelanjangin, setelah itu disuruh squat jam. Saya nggak tahu itu tujuannya apa. Disuruh squat jam. Habis itu kami dipakein baju penjara lah. Warnanya abu-abu. Mungkin kalau lihat yang ada di video yang pertama kali kami keluar dari pesawat, itu bajunya tuh. Jadi kami pakai baju tahanan dengan sandal. Kami disuruh sujud lagi tuh di situ. Tangan masih diborgol. Disuruh sujud. Saya tuh bingung, di penjara itu tuh kami selalu diajak keliling gitu. Kayak dipindahin ke satu tempat, ke tempat lain. Tanpa tujuan yang jelas. Tapi memang di akhir itu, mereka tuh minta tanya mau tanda tangan atau enggak. Di surat itu, saya siap untuk dideportasi dalam waktu terdekat. Seingat saya itu. Tapi saya tetap pegang teguh omongannya Hana, lawyer saya saat itu, jangan menandatangani berkas apapun. Saya bilang enggak ditandatangan, mereka marah. Mereka marah, terus mereka nendang pantat saya. Terus disuruh sujud lagi tuh. Sujud. Saya ingat itu jam 2. Karena saya nggak sengaja ngelihat ponsel salah satu petugas. Sebelum saya sebelum saya sujud lah. Oh udah jam 2 nih. Berarti proses-proses seperti itu tuh udah makan 2 jam tuh. Itu di hari Kamis berarti ya. Udah dini hari tuh. Kamis dini hari tanggal 21. Akhirnya kami dibawa ke, saya pikir tuh selnya itu tuh sel tertutup. Ternyata sel terbuka. Jadi tuh ya angin atau apapun tuh pasti masuk tuh. Dingin lah selnya. Tapi sebelum itu kami dikasih tempat untuk nonton video. Jadi dia ada layar TV gitu, gede. Nih tonton nih, kurang lebih gitulah si Zionis ngomong. Nih tonton nih, video Hamas ngebantai inilah orang Israel lah, klaimnya mereka. Video Hamas ngebantai orang Israel. Memang videonya lumayan ini ya, gore ya, ataupun ngeri gitu. Bener-bener sadis lah. Ya mereka ngeklaim, ini nih yang kalian dukung nih, teroris nih. Kalian semua itu tuh teroris gitu. Gak ada kemerdekaan buat Palestina selama Hamas masih ada. Kayak gitu-gitulah. Mereka tuh kayak ngeprovok. Bahkan kami satu persatu tuh dipaksa untuk ngomong, ini adalah teroris. Ini adalah teroris. Jadi kami bilang Hamas itu teroris gitu. Mereka mau ngasih brainwash lah ya, mau nyuci otak kami atau ngasih paham. Kami tuh sebenarnya tuh melindungi diri loh. Kami tuh nggak pernah mau nyerang gitu. Bahasa yang mereka mau kasih ke kami tuh seperti itu. Kami tuh melindungi diri dari orang ini gitu, dari kelompok ini, gitu, dari teroris ini, gitu. Nih loh warga kami dibunuh, disiksa gitu. Memang videonya ngeri banget lah. Udah nggak lama, saya dipanggil tuh namanya satu-satu. Andre gitu. Where are you from? Indonesia. Mereka senyum tuh. Indonesia. Senyum kan, kayak ketawa-ketawa gitu. Terus kayak ngerangkul saya gitu. Saya bingung nih, saya lumayan takut. Waduh, apa saya ditargeting ya?
karena saya Indonesia gitu atau apa gitu. Terus habis itu saya disuruh ngambil kasur sama ini. Jadi dikasih selimut sama kasur. Saya bawa ke dalam penjara. Tangan saya masih diborgol tuh. Tapi saya lihat teman-teman lain tuh pada nggak diborgol kan tangannya, pada tidurnya biasa aja. Terus saya minta dong, tolong dong bukain borgolnya. No. Aduh. Ya udah, saya tidur aja masih diborgol aja. Pas saya udah lumayan lelap, nggak lama tuh jeruji sel itu bunyi, diketok, tang-tang-tak gitu. Habis itu pada bangun kan. You, come here gitu kan. Saya datang tuh, dibukain lah kuncinya, bukain. Gitu dong saya pegang dari awal. Udah. Cuma perlakuan itu beda-beda. Mungkin di satu sel saya itu masih lumayan baik. Tapi yang lain, ada yang bahkan sampai tidur itu nggak pakai kasur, nggak pakai selimut gitu. Cuma pakai dipan besi aja, atau nggak tidur di corannya aja itu. Mereka tuh ya, kalau narik borgol itu tuh nggak pernah narik tangannya yang dipegang bukan tangan, tapi rantai borgolnya itu tuh yang ditarik itu. Akhirnya kan otomatis tangan saya ketarik kan, tarik, terus dipiting dari ke belakang gini, ditarik gitu, jadi saya keseret gitu kan. Terus paspor saya dikasih, paspor nggak dikasih. Dia ngecek, nanyain, ini punya lu, gitu, ini punya kamu, ya ini punya saya. Dia ngomong, petugasnya, do not ever come back to Israel again. Understand? Saya bingung kan. Saya mau jawab enggak. Ya gimana? Saya mau jawab iya gimana? Tapi tangan saya tuh udah dipiting kelamaan gitu. Jadi akhirnya saya nggak mau jawab. Ya understand. Biar cepat aja selesai penderitaan gitu kan. Digiring saya keluar. Ternyata ke mobil lagi. Ke mobil tahanan. Udah tuh ke mobil tahanan. Nggak lama saya ketemu Abeng, jurnalis Republika. Wah, saya di situ bener-bener selama dari perlayaran sampai itu kan saya nggak pernah ketemu. Akhirnya ketemu Abeng, kayak lepas rasa kangen gitu. Kayak ya Abeng nanya, di mana Todi, di mana Heru, di mana yang lain gitu. Nggak tahu. Dari kemarin saya juga sendiri gitu, ngapa-ngapain. Jadi saya nggak ada temen gitu. Dan di hari Kamis itu ya, saya menerkanya itu pagi ya, pukul 10 atau 11 siang. Itu kami dari Bandara Ketziot pakai bis, ya mobil tahanan lah ya, mobil tahanan. Itu dibawa ke bandara internasional mereka, Ben Gurion. Di situ sudah banyak tuh tentara-tentara Israel tuh, IOF itu. Tapi udah nggak ada yang megangin kami lagi. Kami bisa berdiri tegak lah, udah bisa istilah katanya sengak lah di depan mereka. Bahkan ada salah satu teman yang meludah di depan mereka sebelum berangkat. Jadi sebagai simbol perlawanan kayak, udah nih selesai gitu. Kalian cuma punya senjata makanya berani begitu. Dan kalian cuma berani di kandang aja. Kami berani di mana-mana kayak gitu. Kami dijemput sama pemerintah Turki lewat Turkish Airlines. Saya lupa total pesawatnya ada 3 apa ya. Cowok cewek pisah penjara, jadi makanya cowok sama cewek itu nggak gabung. Jadi di pesawat saya cowok semua, ada juga yang cewek semua gitu. Wah, situasi di pesawat itu bener-bener ini ya, bener-bener haru ya, karena haru dan bau, bau badan. Seminggu semua orang nggak mandi, bener-bener semua orang kayak merayakan kemenangan, tapi saya menganggap itu nggak menang lah, karena kami belum ke sana. Tapi setidaknya ada kemenangan kecil bahwa kami bisa menginfluence dunia bahwa kekejaman Israel itu masih ada gitu. Genosida yang dilakuin Israel di Palestina masih ada gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa lah ya dirayakan, bersorak, nge-chance, nyanyi gitu, free Palestine, from river to the sea, Palestine will be free, from the sea to the river, Palestine will live forever gitu. Kayak saya tuh haru banget itu di situ. Akhirnya saya bisa makan pertama kalinya gitu. Pertama kalinya saya bisa makan gitu. Meskipun masakan Turki tanpa bumbu ya. Cuma saya bisa makan gitu. Bener makan enak gitu.
makan, saya minum ini segala macam. 2 jam perjalanan kan dari Ben Gurion ke Istanbul Airport. Nyampe 2 jam. Saya dijemput sama kawan-kawan, disambut sama kawan-kawan konsulat jenderal. Hal yang saya pertama lakukan adalah menghubungi orang kantor dulu tuh, orang Jakarta. Karena saya tuh nggak punya kontak kakak saya, bapak saya nggak hafal gitu nomornya. Saya pikir, udahlah saya kontak produser saya untuk kasih tahu kalau saya ada gitu. Meskipun mungkin dia juga udah tahu ya kalau saya udah balik gitu atau segala macam. Tapi saya udah seperti apa kondisinya tuh ini. Ya pecahlah tangis saya karena saya merasa akhirnya saya balik aja gitu ke orang gitu yang saya kenal banget gitu, karena mungkin kekhawatiran dia tuh udah selesai gitu karena saya selamat gitu. Jadi 4 hari itu ya 4 hari saya nganggap penderitaan kecil aja sih yang dirasain warga Palestina. 4 hari itu sebenarnya nggak ada apa-apanya ya dibanding apa yang dialamin sama warga Palestina saat ini gitu. Ribuan warganya masih mengalami hal serupa, bahkan lebih parah, bahkan bisa meninggal gitu. Tapi saya menganggap itu jadi pengalaman berharga. Mbak, minta tolong Mbak, bantuin. Izin. Main apa ini? Ini main kecil Mama, Dek. Sebelah nih. Kapok ya lu, pergi ke sono. Ya enggak lah, apain kapok. Insya Allah kalau ada ini izinin lagi ya berlayar. Ya yang penting pulang selamat aja. Ini Dek, ini tuh harus dinyalain dulu apinya deh, biar bisa jalan, biar bisa hidup kapalnya. Nih lihat nih. Lihat tuh. Lihat. Nah terus ini dimasukin api ini ke dalam kapal, biar dia jalan mengarungi lautan ember. Tuh.